Shalom, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalian dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang sama, ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kehendaknya dinyatakan. Mari bersama-sama mengingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka mari saat ini kita datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan dan kesungguhan hati. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan melalui firman-Mu yang kami ingat bersama-sama pada saat ini, bahwa kami sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal, bahwa darah Kristus yang menebus kami, dan kami tidak ingin menggunakan kehidupan kami dengan serampangan atau sia-sia, tapi dengan sungguh-sungguh mengiring mengikuti Engkau Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang penuh sukacita, kami boleh bersekutu dan bersukaria mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhirnya, penyertaan-Mu Tuhan, dan dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu mengajar kami, mendidik kami, dan menumbuhkan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kita merindukan Tuhan, Allah kita. Pernyataan hati kami Tuhan, kerinduan kami akan Engkau. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sungguh
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagiku, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini mari bersama-sama mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Saudara-saudariku, mari kita dengar peringatan firman Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menempati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Saat ini saat yang indah di depan Tuhan. Mari bersama-sama mengaku dosa di depan Tuhan. Segala menjadi beban kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mohon ampun di dalam Tuhan. Haleluya. Dan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam Engkau Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah dan seringkali kami jatuh ke dalam dosa Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam perkataan kami,
dalam perbuatan kami. Bahkan dalam usaha kami untuk menjadi lebih baik, kami pun jatuh Tuhan. Kami kembali dalam kehidupan kami yang lama. Ampuni kami Tuhan, kami orang berdosa. Dan kami mohonkan sukacita-Mu daripada Engkau Tuhan, oleh karena pengampunan bagi kami Tuhan. Mohon ampun kami hanya daripada Engkau saja Tuhan. Dan kami ingin Engkau pulihkan, kami ingin bangkit kembali dan berjalan hanya bersama Engkau saja Tuhan sepanjang kehidupan kami. Mari bersama-sama kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Terpuji nama Tuhan, kita beroleh pengampunan daripada Tuhan kita dan damai sejahtera Allah bersama kita saat ini. Mari kita sampaikan kepada Tuhan, hanya denganmu saja Tuhan kami berjalan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersorak-sorai bagi namanya, tinggikan namanya. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bersama-sama, hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
kepadamu Tuhan. Kesetiaan-Mu akan kami. Kami menyembah Engkau sepanjang kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa. Seperti Daud katakan, Engkaulah menara benteng kami Tuhan. Allah mana seperti Allahku? Dan pasti jawabannya tidak ada. Kita bersama-sama bersorak bagi namanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Amen. Allah mana seperti Allah, katakan tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Amen. Bagi orang yang percaya padanya. Terpuji nama Tuhan. Dan pada saat ini mari bersama-sama mendengarkan kehendak Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Yang menjadi kerinduan kita adalah dekat dengan-Mu saja Tuhan. Dan inilah pernyataan hati kami Tuhan. Rasa tenang hati kami bersama Engkau. Hidup di dalam Engkau saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan
tinggal dekat Engkau saja Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku, dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah sore. Dan tidak lupa saya ucapkan juga selamat tahun baru 2022. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan begitu baik, Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun 2021 dan kami saat ini sudah masuk tahun 2022. Kami sangat yakin Tuhan juga akan menolong kami lagi dan menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terimalah puji-pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan sebagai dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah supaya kami mengerti lagi apa yang menjadi kehendak, rencana, dan kemauan Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang Yesus Gembala yang baik. Ini sesuai dengan tema Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang, ya, tahun 2022, tema sepanjang tahun ini. Dan ini juga menjadi tema Gereja Bethel, Sinode Gereja Bethel Tabernakel, ya, yaitu Yesus Gembala yang baik dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, berbicara tentang gembala yang baik, kita perlu melihat apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmurnya pasal 23. Dan tadi pagi saya juga berbicara tentang gembala yang baik, tapi sore hari ini dengan poin-poin yang berbeda. Ya. Mazmur pasal 23 ini, kalau kita baca ayat 1-6 yang bunyinya demikian.
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata gembala itu ini mempunyai arti memimpin sekawanan domba. Ya. Juga bisa berarti mengembalakan, atau kalau orang Sunda bilang mengangon, ya, dijadikan sebagai teman. Bisa juga membuat sebagai kawan yang dekat. Nah, itu gembala. Makanya gembala sidang selalu dekat dengan jemaatnya, dengan domba-dombanya. Orang yang menggembalakan ternak bisa, ya, menjaga, dan gembala ini dia pasti menjaga domba-dombanya. Dia bukan hanya menjaga, tapi dia juga melindungi dan menuntun. Nah, ini tugas siapa? Tugas pendeta. Nah, haleluya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya gembala ini penjaga atau pemelihara binatang. Penjaga keselamatan orang banyak, itu punya arti seperti itu. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25, dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, jadi gembala itu yang memelihara jiwa kita. Nah, itu sesuai dengan tadi ayat ini, tema kita, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Nah, jadi gembala yang baik itu dia rela berkorban apa saja, ya, untuk melindungi jemaatnya. Nah, gembala yang baik di sini kita melihat, ya, dia memberikan harapan, jaminan bagi domba-dombanya. Nah, ada dua hal pada sore hari ini yang kita akan pelajari, bahwa gembala yang baik dia memberi jaminan bagi domba. Lalu yang kedua, gembala yang baik dia memberi harapan bagi domba. Haleluya. Nah, yang pertama kita lihat di dalam pasal 1 sampai pasal yang kelima tentunya. Tetapi kita mulai ayat per ayat, ya, supaya jelas pembahasan kita. Yang pertama dikatakan, saya memberikan poin, gembala yang baik memberi jaminan. Jaminan apa? Yang pertama adalah kecukupan. Mazmur 23 ayat 1 ini mengatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, tidak akan kekurangan. Artinya Tuhan itu menjamin segala kebutuhan kita akan dicukupi olehnya. Haleluya. Dan kita percaya, kita memasuki tahun 2022, kita punya Tuhan, punya gembala yang baik. Dia akan menjamin segala kebutuhan kita dan mencukupinya sampai hal yang sekecil-kecilnya. Dan itu nyata memang, ya. Misalnya tahun 2021 kita bisa lewati sampai hari ini di masa-masa pandemi, bukankah kita tidak henti bersyukur bagaimana Tuhan begitu baik menolong kita, menyertai kita, memberkati kita. Setiap kali kita membaca kitab Mazmur pasal 23 ini, kita teringat akan Daud, ya. Bagaimana dia merasakan betapa besar kasih Tuhan, betapa perhatian Tuhan, betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu, Daud sendiri sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Sehingga melalui pengalaman secara pribadinya, dia dapat berbicara banyak soal gembala. Makanya dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Dan biarlah kita mau menjadikan Tuhan gembala. Yesus gembala kita yang baik. Daud berkata, takkan kekurangan aku. Karena apa? Karena ia berada di bawah pemeliharaan
perlindungan dan penyediaan seorang gembala yang baik. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara, tidak akan kekurangan. Kalau tidak akan kekurangan, berarti apa? Berarti kita diberi kecukupan. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, dicukupkan. Ya, keperluan kita. Makanya ayat firman Tuhan berkata dalam Filipi, keperluanmu, bukan keinginanmu. Nah, itu ya. Jadi Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Itu yang pertama, kecukupan. Yang kedua, pemeliharaan. Dalam Mazmur 23, ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan ke padang rumput hijau, ini bicara tentang makanan. Dia membaringkan ke air yang tenang, ini minuman. Jadi makanan dan minuman dijamin Tuhan. Bukan hanya kecukupan, tapi pemeliharaan Tuhan akan nampak kalau akan terjadi, akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita yang baik. Makanan dan minuman sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Kenapa? Karena ini akan mengenyangkan, menguatkan, menumbuhkan, menghidupkan, menyegarkan. Tuhan tidak menjamin yang lain, ya. Tidak mengatakan kalau bukan masalah makanan, minuman, pakaian dalam Matius dikatakan begitu kan. Artinya apa? Artinya itu yang menjadi kebutuhan kita. Kalau rumah, orang bisa saja tidak punya rumah, ya bisa hidup. Tapi kalau orang nggak makan, kecuali puasa ya. Orang kalau nggak pakai pakaian, wah itu kan juga. Jadi begitulah Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia memberi perhentian, memenuhi segala kebutuhan kita kepada domba-dombanya. Pemeliharaan gembala yang baik akan domba-domba ini untuk apa? Supaya merasa aman, merasa terpuaskan. Kita bisa khawatir, kita bisa cemas dalam hidup ini. Tapi kita lihat Tuhan yang menjamin makanan, minuman disediakan Tuhan. Inilah bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dituntun ke padang rumput yang air yang tenang. Sebagai gembala yang baik, Tuhan memberikan jaminan. Jaminan yang sempurna. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau apa? Kalau kita tinggal di dekatnya dan berjalan bersamanya. Biarlah kita mau tahun 2022 ini kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kalau kita ada bersama dengan Dia, dekat dengan Dia, musim boleh berganti. Segala sesuatu boleh berubah. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dia akan memelihara kita. Dikatakan bukan kecukupan, juga bukan ya. Yang kedua ini tentang pemeliharaan Tuhan. Bentuk pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita, Tuhan yang menyediakan. Ya. Kita lihat saja, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Setelah apa? Setelah tumbuhan, hewan, semua diciptakannya. Ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Haleluya. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Tuhan juga yang menyediakan udara yang segar untuk kita hirup setiap harinya. Haleluya. Kita hari ini bisa sehat, ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Lebih dari itu dikatakan Tuhan yang menjamin. Makanya Matius 26:25 mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan, minum, pakai. Nah, ini saya katakan tadi kan. Kenapa kok enggak rumah? Karena rumah kita di sorga, rumah kekal. Orang bisa hidup tanpa punya rumah selama dia hidup di dunia ini, kontrak ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin bisa 10 kali, bisa 20 kali pindah-pindah tempat. Bisa saja. Bisa 3 kali, bisa 4 kali ya. Saya udah 3 kali. Ya, dari dulu di Lawang, saya pindah ke Solo tempat rumah ini udah ketiga kali. Dan saya udah nggak mau pindah lagi, repot ya pindah-pindah rumah itu ya. Kadang-kadang kalau kita punya perabot-perabot yang sifatnya itu bongkar pasang itu rusak, jadi ya, lemari dan sebagainya bisa pada rusak. Tapi Tuhan kayaknya itu saya katakan tadi bisa hidup. Jadi Tuhan mengatakan dijamin Tuhan makanan, minuman, ya apa yang kamu pakai dijamin. Tapi Tuhan nggak bilang tentang tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal kan begitu ya. Jadi itu.
Lalu yang berikutnya bimbingan. Ayat yang ketiga dikatakan, dia menyegarkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia menuntut aku ke jalan yang benar. Ini bimbingan Tuhan. Jangan sekali-kali kita berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Jangan sekali-kali kita melangkah tanpa bimbingan Tuhan. Makanya perlu berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Supaya Tuhan menuntun kita, memberikan petunjuk, ya. Tuhan memberikan iluminasi, penerangan lewat firman-Nya. Jalan yang benar adalah jalan yang menuju sasaran yang tepat. Firman Tuhan berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara kalau pengen benar hidup saudara, pengen hidup dalam kebenaran, hidup ada dalam kebenaran, ya harus terima Yesus. Akulah jalannya, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Jalan ini tidak selalu berarti jalan yang enak, licin, mulus, bersih, tetapi jalan yang pasti sampai kepada Bapa di surga. Itu jalan yang benar, ya. Sampai memberi sentosa bagi jiwa, memberi kesehatan, memberi anugerah untuk kita berbuat baik, ya. Memberi kasih karunia. Hidup ini hanya anugerah saja, ya. Orang yang menemukan hidup dalam kebenaran pasti jiwanya sentosa, karena dia hidup dalam kebenaran. Kata Yesaya kan kalau kita justru kebenaran itu yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada yang menuduh kita dan memberi kesehatan. Orang hidup yang benar sehat. Ya. Memasuki tahun 2022, kita yakin bahwa Tuhan akan tetap ya menuntun, membimbing kita. Sehingga kita dapat melewati setiap hari bersama dengan Tuhan. Ada lagi yang mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah, jadi bersama Bapa kita dapat melewati semua. Haleluya. Matius 6:34 mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah ini apa artinya? Saya renungkan, kenapa kok Tuhan bukan nggak bisa berkati kita untuk sebulan, 2 bulan, 2 tahun, bisa. Kayak ingat peristiwa perjalanan bangsa Israel di waktu dia mau menuju Kanaan, ya, waktu di padang gurun. Kenapa kok makanan diberi sehari-sehari? Tuhan tahu, Tuhan bisa memberkati untuk seminggu bisa. Nah ini dikatakan, jangan kamu khawatir, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa? Kita kalau diberitahu apa yang akan terjadi 2, 3 hari, 4 atau 5 hari ke depan atau 6 hari ke depan, kita bisa stres. Kita mungkin bisa ketakutan sendiri, bisa cemas. Nah, makanya apa? Diajar Tuhan untuk berserah sama Tuhan, nikmati apa yang menjadi bagian kita. Nah, makanya kita harus berdoa, minta cukupkan makanan kami hari ini yang secukupnya. Ya itu cukup, nggak kekurangan. Haleluya. Cukup uangnya, cukup hartanya, cukup kebahagiaan, cukup semuanya cukup, nggak kekurangan. Cukup kan nggak kekurangan, kan begitu. Haleluya. Ya. Jadi, mempunyai sehari ini Tuhan mengajar kita untuk kita tetap berharap sama Tuhan. Ya, bukan mengandalkan kekuatan kita. Makanya kalau malam habis berdoa sudah amin selesai tidur. Ya kadang-kadang kan nggak mikirin lagi. Nah itu kenapa? Karena kita tahu akan ada yang terjadi hal-hal apa. Nah makanya Tuhan bilang cukup sehari cukup selesaikan. Ya. Tuhan ingin agar kita tetap percaya kepada Dia dan pasti mencukupi segala keperluan kita. Itu sebabnya temukan Tuhan. Nah makanya di ayat yang ke-33 itu suruh temukan Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Jadikan temukan Tuhan supaya Tuhan yang memerintah hidupmu. Kamu nggak khawatir lagi, kamu nggak cemas lagi. Dan lakukan kehendak-Nya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Orang hidup dalam kehendak Tuhan aman hidupnya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepada kamu. Itu kaitannya. Ayat 33 dan 34 begitu. Kita bisa mengatakan, aku nggak khawatir, aku nggak cemas, ya karena kita menjadikan Tuhan segala-galanya. Haleluya. Ya, iya, Dia akan memerintah. Jadikan Tuhan yang memerintah hidup kita. Bukan yang lain. Bukan kekayaan kita bisa habis. Kepintaran kita terbatas. Hikmat kita terbatas. Tapi hikmat yang dari Tuhan, itu membuat kita melihat hal-hal yang baru. Hal-hal mungkin yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan bisa menyediakannya. Haleluya. Lalu yang berikutnya, ayat berikutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini bicara apa? Penghiburan. Ya, bukan hanya kecukupan, pemeliharaan, perlindungan, penghiburan. Ya.
Tidak takut bahaya. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur aku. Tuhan melepaskan kita dari ketakutan dan Ia mengawasi dan memimpin kita. Lembah kekelaman. Bisa berarti penderitaan. Bisa berarti pencobaan. Bisa berarti kebimbangan. Keputusasaan. Malah mungkin kematian. Lembah kekelaman. Dan kita tidak perlu takut. Walaupun memang mungkin saja kita bisa mengalami ketakutan. Sebab, kenapa kita nggak perlu takut? Ini, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Gada itu senjata penyerang. Tongkat itu alat pengembala yang menghibur kita. Jadi Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai petunjuk tongkat kita. Jelas, bagi orang yang percaya, bahaya bisa saja datang. Tetapi janji Tuhan beserta menghibur kita. Kita tidak akan kekurangan sukacita. Natal kan begitu. Kesukaan besar bagimu. Kesukaan besar, bukan kecil. Besar. Nah, Tuhan bukan hanya memelihara domba-domba, tapi juga Dia berperan sebagai penjaga dan pelindung dari segala ancaman dan mara bahaya yang datang dari binatang buas. Atau orang-orang yang mungkin mau berniat jahat kepada kita. Nah, ini kalau kita baca 1 Samuel 17, 34-36, 1 Samuel 17 dikatakan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi ini pengalaman Daud ya, bagaimana ketika dia menjadi gembala, dia selalu melindungi domba-dombanya dari serangan-serangan binatang buas. Sebagai anak-anak Tuhan kita patut bersyukur karena kita memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Sehingga seperti yang dituturkan Daud, Dia tidak akan takut akan mara bahaya. Tahun 2022 kita lewati, kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Sebagai gembala yang baik, di sepanjang perjalanan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak terduga. Anak domba kakinya terkilir atau sakit karena tertusuk duri, maka gembala harus dengan sabar merawat, mengobati, dan jika perlu menggendongnya. Kita punya Tuhan. Ya, ketika kita sudah nggak mampu lagi berjalan, Tuhan bilang naik. Kata Yesaya kan, aku akan menggendong kamu. Ya, akan digendong. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Tuhan tidak pernah berubah. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Mana ada orang yang bisa menggendong kecuali Tuhan. Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau terus dikatakan ya. Dan melakukannya dan menanggung kamu terus. Jadi Tuhan mau menanggung apa? Beban kita. Ketika kita nggak kuat lagi, Tuhan bilang, ayo tak gendong kamu. Tapi jangan salah. Ya, dulu ada orang penyanyi yang bilang, tak gendong kemana-mana. Umurnya nggak panjang, karena nggak kuat. Ya, baru 2-3 hari sudah game over. Kenapa? Ya nggak kuat, meninggal. Gendongin orang banyak kok. Tapi Yesus kuat, Dia Tuhan. Gendong saudara dan saya. Kemana-mana kita pergi. Kalau kita bilang, Tuhan aku udah nggak lelah. Aku capek Tuhan. Aku wis nggak mampu Tuhan. Aku nggak kuat Tuhan. Aku nggak sanggup Tuhan. Dia bilang, ayo naik, tak gendong. Tuhan yang menggendong kita. Itu sejalan dengan Matius dikatakan, marilah kepadaku semua beban yang beban berat. Tuhan mau menanggung, memberikan kelegaan. Kita bisa istirahat dengan tenang. Kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya. Berikutnya, bagian ini yang pertama ini tentang kelimpahan. Ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih enak ya. Engkau menyiapkan pesta bagimu. Jadi orang-orang yang menjadikan Tuhan gembala ada pesta di depan mata lawan. Jadi orang lawan-lawan mengalami kekurangan, mungkin mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, kita malah disiapkan. Tuhan menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku, dan engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat, dihormati, dan engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Haleluya. Ada 3 kata yang saya catat sini. Menyiapkan, menyambut,
menyuguhi. Mungkin kita nggak dihargai oleh orang lain. Kita sedang mengalami. Tapi Tuhan janji, Tuhan memberikan kelimpahan. Dia menyambut sebagai tamu terhormat. Dia suguhi dengan minuman yang lezat, yang berlimpah-limpah. Tuhan sebagai tuan rumah yang limpah dengan kebajikan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Artinya apa? Lawan-lawan itu tidak berdaya terhadap kawanan domba ini. Karena sudah berada dalam perlindungan tuan rumah, yaitu Tuhan sendiri, Yesus Gembala yang baik. Hanya Tuhan yang mampu memberi kelimpahan kepada kita. Sekalipun kita mungkin banyak lawan-lawan kita dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan, persaingan, orang yang gak suka, orang yang gak senang banyak. Tapi Tuhan menjadi perlindungan kita. Bagian yang terakhir, yang kedua, gembala yang baik memberi harapan. Gembala yang baik memberi harapan. Tadi yang pertama kita lihat gembala yang baik adalah memberi jaminan. Sekarang gembala yang baik memberikan harapan kepada kita. Itu ayat yang terakhir. Ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Ya, ada bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan ini sama juga, maka aku boleh diam di rumahmu. Artinya ada persekutuan dengan Tuhan. Ini bisa makanya memberikan pengharapan. Ya, selama hidupku, engkau baik. Dikatakan, bukan, kalau tadi kan kebajikan dan kemurahan belaka. Tapi ini lebih jelas, aku tahu engkau baik kepadaku, selalu mengasihi aku. Wah, ini luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita, ya, memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kebaikan ini harapan yang ceria dalam hidup ini. Kebaikan yang dan kemurahan belaka mengikut aku artinya apa? Perjalanan terus-menerus, suatu kembara dalam penggembalaan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan penuh dengan harapan. Ya. Nyanyian kan mengatakan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Musim boleh berganti. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kita nggak dibiarkan sendiri. Kita kan bilang, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan, membiarkan. Menyertai, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Artinya apa? Perhatian Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi nyata. Ya, bersama Bapa kita bisa melewati semua. Ya, kekuatan yang diberikan Tuhan. Itu harapan yang ceria dalam hidup ini. Ya, jadi memberikan harapan apa? Harapan yang ceria. Yaitu harapan apa lagi? Harapan yang bahagia sesudah kematian. Ada janji, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keadaan menetap, permanen sebagai anggota dari keluarga Tuhan. Jadi kalau satu kali kelak tugas kita selesai, memang kita harus sudah pulang, ya, udah waktunya kita meninggalkan dunia ini, Tuhan berjanji apa? Tuhan memberikan tempat yang permanen. Ya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, maka hidup kita akan terjamin sepanjang masa. Dan musim berganti, silakan saja. Gak apa. Walaupun bumi bergoyang, bergoncang, tidak masalah. Tuhan ada bersama. Sekalipun satu kali kelak kita juga tugas kita selesai meninggalkan dunia ini, kita memang harus meninggal, ya, karena kita nggak akan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan sudah sediakan tempat yang permanen. Ada jaminan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Itulah gembala yang baik. Dia yang bertanggung jawab. Ya. Dia memberikan jaminan, kecukupan. Saudara nggak usah khawatir lagi. Tuhan memberi kecukupan. Tuhan memberi jaminan penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, bahkan berkat-berkatnya. Haleluya. Disediakan buat saudara dan saya. Dan bahkan ada pengharapan buat kita. Satu kali kelak memang kita selesai tugas kita. Tapi ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan itu kita masuk dalam surga, dalam hidup kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau mengingatkan kami lagi bahwa kami punya gembala yang baik. Kami bisa khawatir, kami bisa cemas,
kami bisa takut. Tetapi kami punya Tuhan. Engkau yang mengembalakan kami. Engkau menjadi pemimpin kami. Engkau yang memandu kami. Engkau yang menuntun kami untuk kami tetap ada jalan-jalan-Mu. Sekalipun kami lewatin masa-masa yang sulit, masa yang sukar, kekelaman, tapi Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya tahun 2022 Engkau ada bersama dengan kami lagi. Seperti tahun-tahun yang lalu Engkau telah menolong kami, dan kami sangat yakin tahun ini Engkau akan menolong kami lagi, mencukupi segala keperluan-kebutuhan kami. Apa yang kami harus kerjakan, kami lakukan. Pimpinlah kami, beri kami hikmat Tuhan, supaya kami tidak keliru. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, firman-Mu, biarlah Tuhan selalu akan menuntun kami. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati gereja Bethel Tabernakel Agus Pelepas Malang ini. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kemenangan, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup di dalam Engkau saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggal dekat Engkau saja. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
namamu selamanya. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan baptisan air bagi bapak, ibu, atau saudara dan saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera di layar Anda. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344001356 atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mewakili keluarga, kami mohon pamit karena kami akan mengerjakan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan di bidang misi. Sebenarnya panggilan pelayanan ini telah kami gumulkan bahkan sejak sebelum saya masuk saat, dan kali ini Tuhan membukakan jalan bagi kami untuk sekeluarga pergi melayani ke negara Kamboja. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, supaya kehadiran kami di sana menjadi berkat bagi orang-orang, terutama di dalam menuntun mereka untuk mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga akan senantiasa mendoakan bagi perkembangan gereja ini dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, supaya tetap ada di dalam kebenaran Tuhan dan tetap mengerjakan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan dengan penuh ketaatan dan juga kesetiaan. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi jika diberi kesempatan kami masih bersedia untuk melayani secara online, terutama di dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga di dalam membagikan wawasan-wawasan pelayanan yang kami dapatkan di ladang misi. Kami percaya jika ini memang kehendak Tuhan, maka kepergian kami pun pasti akan menjadi berkat bagi gereja, terutama di dalam memperkuat gereja untuk mendapatkan pengetahuan dan juga
pengalaman pelayanan di bidang misi. Kami memohon maaf juga atas segala kesalahan dan juga kelemahan yang kami lakukan selama 5 tahun kami bergereja dan juga melayani di sini. Kami percaya itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memperlengkapi kami sekeluarga di dalam melayani Dia untuk pelayanan-pelayanan yang akan Dia bukakan selanjutnya. Maju terus di dalam mengenal Tuhan dan persembahkanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena hidup ini bukanlah milik kita lagi, tetapi hidup ini adalah milik Kristus yang telah menebus kita dari belenggu dosa dan juga dari ancaman hukuman kebinasaan. Tuhan memberkati. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, sesuai pernyataan dan permintaan Pendeta Pratama Tommy Handoko Patrio kepada Gembala, agar dapat diutus oleh GPT Kristus Pelepas dalam panggilan misinya di Phnom Penh, Kamboja. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas panggilan dan pelayanan hamba-Mu Tommy. Setelah menyelesaikan praktik selama 1 tahun di GPT Kristus Pelepas, maka pada tanggal 26 November tahun 2017 diteguhkan sebagai penginjil. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 2018 ditapis sebagai pendeta pratama oleh Sinode GPT. Ya Tuhan, saat ini GPT Kristus Pelepas mempercayakan hamba-Mu Tommy bersama istrinya Dina dan kedua anak mereka Kensi dan Laras pada anugerah Allah dalam memenuhi panggilan Tuhan sebagai utusan Injil lintas budaya di Phnom Penh, Kamboja. Ya Roh Kudus, berilah kepada hamba-Mu Tommy dan keluarganya perlindungan dalam perjalanan. Bantulah agar mereka tekun dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru dan dalam belajar bahasa baru. Mampukan mereka untuk membangun persahabatan dengan orang lain, dan tolonglah mereka untuk dapat hidup dengan integritas dan tetap rendah hati dalam segala keadaan. Berilah mereka hati yang terus menyala-nyala untuk Tuhan, dan semangat yang tak kunjung padam untuk mengantar orang-orang yang terhilang ke dalam kerajaan Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah atau dengan yang lain, kita akan terima berkat Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk ibadah pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan pimpin, Tuhan sertai perjalanan kami pulang masing-masing, dan dalam rumah tangga, pekerjaan kami, Engkau selalu ada dan memberkatinya. Terima kasih, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya kami tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah dan bawalah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba pohonkan doa berkat ini. Yang percaya berkata, amin. Bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan.
subscribe di channel kami, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.